Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks persuasif. Pada pembelajaran teks persuasif ada dua kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi kepengetahuan yang harus dikuasai adalah 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator yang harus dicapai ada 4, yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks persuasif. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks persuasif. 3. Menelaah struktur teks persuasif. 4. Menelaah kaidah kebahasaan teks persuasif. Kemudian kompetensi dasar dari segi keterampilan yang harus dikuasai yaitu menyajikan teks persuasif dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lain. Indikator yang harus dicapai adalah langkah-langkah menulis teks persuasif dan contoh teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif. 1. Di dalam teks ini terdapat pendapat atau argumen yang kuat dilengkapi dengan fakta dan data. 2. Berusaha meyakinkan pembaca sehingga percaya dan melakukan apa yang diinginkan penulis. 3. Berisi bujukan atau ajakan atau himbauan cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. 4. Menggunakan kata ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Contoh teks persuasif. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Penjelasannya, di dalam teks di atas terkandung bujukan. Hal itu tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Tujuan teks persuasif. Teks ini bertujuan merayu, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan pengertiannya. Struktur teks persuasif. 1. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Contoh di paragraf 1. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Nah, kalimat pertama pada paragraf 1 merupakan pengenalan isu dari teks persuasif. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. Contoh, di paragraf kedua, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Nah, ini merupakan fakta yang diperkuat oleh argumen-argumen di paragraf 2, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Contoh, oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita, kedinginan, kelelahan, karena itulah kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, di paragraf ini yang menjadi ajakannya adalah membuang sampah pada tempatnya dan menghargai orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan lain-lain. Contoh,
Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena itulah, saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, di sini di paragraf ini ditandai dengan menegaskan kembali dengan kata karena itulah. Oke, sampai di sini penjelasannya mengenai struktur teks persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif. 1. Penanda utama teks ini adalah terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, saran, bujukan, dan sejenisnya. Contoh, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, misalnya digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti kata teknologi, internet, reproduksi, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk meyakinkan pembaca. KD 4.4 menyajikan teks persuasif secara tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lainnya. Adapun langkah-langkah menulis teks persuasif yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yaitu sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bujukan sebagai tema atau topik utama, misalnya mari belajar dengan baik, ayo kita pergi berwisata. Langkah kedua, menentukan tujuan yang mendasari dari masalah yang diceritakan. Langkah ketiga, mengumpulkan data, fakta, dan pendapat yang mendukung keseluruhan cerita. Hal ini dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. Misalnya, kita ingin teman-teman kita semangat untuk tetap belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Kita menulis ajakan-ajakannya itu, misalnya, ayo semangat, tetap semangat menghadapi pandemi, belajar dari rumah. Ini ada sebuah contoh teks persuasif. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Nah, dilihat dari isinya, teks di atas menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah sejenak. Dengan karakteristik seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk teks persuasif. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai teks persuasif. Selamat belajar, selamat menyimak, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.